Lo pernah gak sih ngerasa kayak semua orang di sekitar lo cuek? Gak ada yang peduli, dan lo cuma pengen diakui? Nah, ini cerita tentang bocah bernama Naruto Uzumaki. Anak yang tiap hari dihindarin orang-orang, dianggap pembawa masalah, bahkan gak punya satupun teman yang benar-benar peduli. Tapi di balik kelakuannya yang suka bikin onar, ada satu hal yang gak pernah padam, yaitu mimpinya buat jadi Hokage, ninja paling hebat di desa Konoha. Mungkin banyak yang taunya Naruto itu ninja yang lucu, yang kocak, dan penuh semangat. Tapi lo belum kenal Naruto sebenarnya. Kalau belum dengar kisahnya dari awal. Dari titik paling rendah, sampai akhirnya berdiri jadi pahlawan. Dan di video ini, kita bakal ceritain ulang dari episode pertama. Dari momen dia pertama kali muncul di layar kaca, sampai akhirnya diakui untuk pertama kalinya. So siap-siap. Kita mulai dari awal, dari episode 1 dari saat semuanya dimulai. Dunia Naruto dibuka dengan sebuah kekacauan besar. Di masa lalu, desa Konoha diserang makhluk buas legendaris bernama Kyuubi no Yoko, alias rubah ekor 9. Bayangin aja, satu monster ini cukup buat ngancurin seluruh desa sendirian. Untungnya, Hokage keempat seorang ninja super kuat, berhasil mengorbankan dirinya buat menyegel Kyuubi ke dalam tubuh seorang bayi kecil. Dan bayi itu adalah Uzumaki Naruto. Fast forward ke masa sekarang. Naruto udah tumbuh jadi anak 12 tahun yang jujur aja super nakal. Dari awal, dia udah nekat ngecat wajah Hokage pakai grafiti buat cari perhatian satu desa. Tapi sabar. Ada alasan kenapa dia begitu. Seluruh desa ngebenci Naruto tanpa dia tahu alasannya. Dan dia cuma bisa mencoba menarik perhatian orang lain lewat kenakalannya. Naruto akhirnya ditangkap dan dibawa balik ke Akademi Ninja sama Iruka Sensei. Gurunya yang galak, tapi diam-diam peduli banget sama dia. Dan hari itu, Naruto juga harus ikut ujian kelulusan, membuat Bunshi no Jutsu alias jurus cloning. Masalahnya, Naruto malah bikin cloningan yang, ya ampun, lemas kayak boneka rusak. Gagal total. Walaupun gagal di ujian, Naruto nanti justru nguasain jurus cloning yang jauh lebih keren, yaitu Kage Bunshi no Jutsu. Dan itu langsung di episode pertama. Gagal ujian bikin Naruto makin sedih. Ada satu scan ikonik yang berat banget di hati. Naruto duduk sendirian di ayunan, ngelihat teman-temannya dirayain orang tua mereka. Dan adegan ini jadi simbol kesendirian Naruto, dan bakal sering banget muncul lagi di episode-episode penting nantinya. Di saat hati Naruto rapuh, muncullah Mizuki guru palsu yang kayaknya baik, tapi ternyata punya rencana busuk. Mizuki ngasih tahu Naruto, dan dia bilang gini, kalau kamu mau lulus, curi aja gulungan rahasia Hokage dan pelajari jurus di sana. Karena pengen banget diakui, Naruto pun nekat mencuri gulungan itu, dan dengan semangat 1000%, dia belajar Kage Bunshin no Jutsu, jurus cloning bayangan sejati yang jauh lebih hebat daripada Bunshin biasa. Dan Kage Bunshin ini nantinya jadi jurus khas Naruto sepanjang hidupnya, bahkan sampai di era Boruto. Tapi ya tentu aja, semua itu jebakan Mizuki. Dia berniat ngambil gulungan itu buat dirinya sendiri, dan bahkan tega membocorkan rahasia besar Naruto, bahwa Naruto adalah Jinchuriki, manusia yang di dalam tubuhnya tersegel Kyuubi. Naruto pun syok berat. Bayangin, selama ini semua orang benci sama dia karena bukan kenakalannya, tapi karena monster di dalam dirinya. Untungnya, Iruka Sensei hadir tepat waktu. Bahkan rela pasang badan buat melindungi Naruto dari serangan Mizuki. Dan di momen penuh emosi itu, Iruka bilang kalau dia percaya Naruto adalah anak yang kuat dan berharga. Iruka adalah orang pertama yang benar-benar mengakui Naruto sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai monster Kyuubi. Kena semangat dari Iruka, Naruto langsung bangkit. Dengan kekuatan penuh, dia menggunakan Kage Bunshin no Jutsu dan menciptakan ratusan klon dirinya buat ngalahin Mizuki habis-habisan. Akhirnya, Naruto bukan cuma selamat, tapi juga diakui.
Iruka bahkan memberikan ikat kepala ninja ke Naruto, tanda bahwa dia resmi jadi ninja. Dan di akhir episode, dengan wajah penuh tekad, Naruto berteriak impian besarnya dan berkata, "Suatu hari nanti, aku akan menjadi Hokage." Buat yang belum tahu, nama Naruto itu diambil dari kata Naruto Maki, yaitu topping ramen favorit. Makanya dia suka banget makan ramen di Ichiraku. Setelah resmi menjadi ninja dan menerima ikat kepala dari Iruka Sensei, Naruto kembali ke kebiasaannya yang unik. Kali ini, dia mengambil foto formulir pendaftaran ninja dengan pose yang sangat konyol. Wajah dicoret-coret seperti kabuki dan ekspresi jenaka. Foto ini jadi salah satu lelucon visual paling ikonik dalam seri Naruto. Bahkan muncul kembali di anime Boruto sebagai arsip digital ninja. Ketika Hokage ketiga melihat foto tersebut, dia memerintahkan Naruto untuk mengambil ulang fotonya. Namun, Naruto menolak dan mencoba membujuk sang Hokage dengan menggunakan jurus andalannya, yaitu Seksi no Jutsu, yang membuat sang Hokage mimisan dan pingsan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari masuk ke ruangan Hokage dan berniat untuk menyerang kakek Hokage. Anak itu adalah Konohamaru Sarutobi, cucu dari Hokage ketiga. Namun, dia tersandung dan jatuh, lalu menyalahkan Naruto atas kejadian itu. Naruto yang tidak peduli dengan status Konohamaru sebagai cucu Hokage, langsung memukul kepalanya dan membuat Konohamaru terkejut karena biasanya orang-orang takut padanya. Ini adalah debut pertama Konohamaru dalam seri. Meski tampak menyebalkan di awal, namun ia kelak akan tumbuh menjadi ninja penting dan meneruskan semangat Naruto. Setelah kejadian itu, Konohamaru mulai mengikuti Naruto. Terkesan karena Naruto tidak memperlakukannya seperti cucu Hokage. Dia meminta Naruto untuk menjadi gurunya dan mengajarinya jurus-jurus ninja. Naruto setuju dan mulai mengajarinya Seksi no Jutsu. Meskipun hasil pertama Konohamaru adalah transformasi menjadi wanita jelek dan gemuk yang tidak menarik. Episode ini juga menjadi pertama kalinya Naruto tampil sebagai guru bagi orang lain. Peran yang akan terus melekat padanya sepanjang seri. Disinilah kita mulai melihat sisi inspirasional dari Naruto, meski dibalut kelucuan. Selama pelatihan, Konohamaru mengungkapkan alasan sebenarnya ingin menjadi Hokage. Dia ingin dikenal bukan sebagai cucu Hokage, tetapi sebagai dirinya sendiri. Naruto memahami perasaan itu, karena dia juga ingin diakui oleh orang lain. Ini menunjukkan paralel emosional yang kuat antara Naruto dan Konohamaru. Mereka sama-sama ingin dikenal karena diri mereka sendiri, bukan nama keluarga. Sementara itu, Ebisu pelatih pribadi Konohamaru mencari muridnya yang hilang. Ketika menemukan mereka, Ebisu pun mencoba membawa Konohamaru kembali. Tetapi Konohamaru menolak dan menunjukkan jurus Seksi no Jutsu yang baru dipelajarinya. Seketika itu juga, Ebisu pun terkejut dan menyalahkan Naruto atas pengaruh buruknya. Episode ini juga merupakan debut karakter Ebisu, seorang guru privat elit yang sering jadi korban kejahilan Naruto. Naruto kemudian menggunakan Kage Bunshin no Jutsu untuk menciptakan banyak klon dirinya dan bersama-sama mereka melakukan Harem no Jutsu, kombinasi dari Seksi no Jutsu dan Kage Bunshin. Ebisu pun mimisan hebat dan pingsan. Harem no Jutsu pertama kali diperlihatkan di episode ini, dan kelak akan kembali digunakan Naruto dalam momen-momen epik dan lucu, bahkan melawan musuh sekuat Kaguya. Ini juga memperlihatkan bagaimana Naruto bisa dengan cepat menggunakan Kage Bunshin secara fleksibel, hanya sehari setelah menguasainya di episode sebelumnya. Setelah kejadian itu, di akhir episode Naruto mengatakan kepada Konohamaru bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi Hokage. Mereka harus bekerja keras dan membuktikan diri mereka sendiri. Konohamaru pun setuju, dan mereka berjanji akan menjadi rival dalam mencapai impian mereka menjadi Hokage. Momen ini menjadi awal dari rivalitas persahabatan antara Naruto dan Konohamaru, yang akan terus berkembang hingga masa dewasa. Setelah Naruto dan Konohamaru membuat heboh desa dengan jurus-jurus absurd mereka, hari berikutnya pun dimulai dengan babak baru. Para genin yang baru lulus akhirnya akan dibagi ke dalam tim kecil, masing-masing dipimpin oleh satu Jonin senior. Naruto bangun pagi-pagi dengan semangat tinggi, tapi seperti biasa kelakuannya nggak jauh dari masalah.
Dia langsung sarapan pakai makanan favoritnya ramen, ditemani segelas susu dingin. Tapi tanpa dia sadari, sarapan itu justru bakal jadi awal dari hari yang penuh drama untuknya. Naruto datang ke kelas dengan semangat dan harapan tinggi. Namun, semangatnya langsung runtuh saat melihat Sasuke, si anak paling populer, jadi pusat perhatian para cewek, termasuk Sakura, cewek yang dari dulu dia taksir. Inilah pertama kalinya mereka duduk bersama setelah lulus. Momen kecil ini menjadi awal dari dinamika hubungan mereka yang semakin kompleks. Naruto yang kesal melihat perhatian Sakura ke Sasuke, langsung menghampiri Sasuke dan malah nggak sengaja mencium bibir Sasuke. Sekelas pun langsung heboh. Sakura histeris, dan Naruto pun babak belur dihajar. Insiden kocak ini jadi momen legendaris. Ciuman pertama Naruto dan Sasuke yang terus jadi bahan candaan bahkan sampai era Boruto. Studio Pierrot memang sengaja bikin adegan ini sebagai simbol awal dari hubungan rumit mereka. Setelah suasana kelas kembali tenang, Iruka mulai mengumumkan pembentukan tim. Naruto deg-degan, berharap banget bisa satu tim dengan Sakura. Dan harapannya terkabul. Dia masuk tim 7, bareng Sakura Haruno dan Sasuke Uchiha. Naruto langsung berdiri karena kegirangan. Sedangkan ekspresi Sakura jadi kesal karena satu tim dengan Naruto. Tapi kemudian ekspresi Sakura berubah jadi senang karena satu tim dengan Sasuke. Mendengar itu Naruto jadi murung dan kesal karena dia satu tim dengan rival abadinya yaitu Sasuke. Di sisi lain Sasuke tampil pendiam. Tapi di balik sikap dinginnya, dia menyimpan ambisi besar untuk membalas dendam atas kehancuran klannya. Buat Sasuke bergabung dengan tim hanyalah langkah awal dari rencana pribadinya. Dari awal, dia sudah terlihat sebagai sosok lone wolf yang percaya hanya pada kekuatannya sendiri, dan merasa tak ada yang bisa mengerti beban hidupnya. Tim 7 ini dirancang dengan sengaja oleh para petinggi Konoha untuk menggabungkan potensi tinggi Sasuke, potensi unik Naruto, dan stabilitas Sakura. Tim ini jadi tim utama dalam cerita Naruto, dan menjadi ikon tim ninja di dunia anime. Bahkan sampai ke era Boruto, formasi dan nama tim 7 masih dipertahankan. Sementara itu, tim-tim lain juga terbentuk, seperti tim 8 yang berisi Hinata, Kiba dan Shino, dan tim 10 berisi Ino, Shikamaru dan Choji, yang masing-masing akan berkembang jadi pilar kuat Konoha. Balik lagi ke Naruto. Merasa kesal karena Sakura terus memuji Sasuke dan merendahkannya, Naruto nekat menyamar jadi Sasuke pakai Henge no Jutsu. Awalnya berhasil bikin Sakura tersipu, tapi suasana berubah saat Sakura mulai curhat soal Naruto, menganggap dia cuma pengganggu dan gak punya masa depan. Naruto yang sedang menyamar langsung sakit hati. Ini jadi momen pertama Naruto dengar pendapat jujur dari Sakura tentang dirinya. Meski menyakitkan, perasaan itu justru jadi pemicu dalam hati Naruto untuk suatu hari membuktikan dirinya di mata semua orang. Tapi aksi penyamaran Naruto nggak berlangsung lama. Dia tiba-tiba sakit perut dan kabur sebelum penyamarannya ketahuan. Begitu Sasuke asli datang, Sakura langsung bingung karena sikapnya mendadak berubah. Sasuke kembali ke sifat aslinya, dingin dan cuek. Saat Sakura mulai ngejelek-jelekin Naruto di depan Sasuke, tiba-tiba Sasuke berkata kau menyebalkan. Ini jadi momen penting buat perkembangan karakter Sakura. Dibilang menyebalkan sama orang yang dia suka, bikin dia mulai mikir ulang soal sikapnya. Meski butuh waktu panjang buat benar-benar berubah. Saat Sakura mulai berusaha untuk bersikap baik, Naruto malah curiga. Mengira Sakura itu Sasuke yang menyamar. Dia siap menyerang, tapi tiba-tiba perutnya sakit lagi. Tanpa bilang apa-apa, dia langsung kabur ke kamar mandi. Di akhir episode, Hokage ketiga dan Kakashi mengunjungi kamar Naruto yang berantakan. Kakashi melihat kotak susu di meja, lalu berkata kalau susu ini sudah kadaluarsa. Penutup yang singkat, lucu dan ternyata jadi kunci dari semua kekacauan hari itu. Ini debut pertama Kakashi Hatake di seri Naruto. Meski cuma muncul sebentar di akhir episode 3, dia nanti bakal jadi pemimpin tim 7. Tim legendaris berisi Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan Sakura Haruno. Lucunya, kemunculan pertamanya cuma buat komentar soal susu kadaluarsa di kamar Naruto. Setelah tim 7 dibentuk, Naruto,
Sasuke dan Sakura menunggu guru mereka yang belum juga datang. Sementara tim-tim lain sudah pergi, Naruto kesal dan membuat jebakan dengan menaruh penghapus di atas pintu. Sakura mencoba menghentikan aksi konyol Naruto itu, meski dalam hati dia sebenarnya suka dengan ide itu. Sasuke tetap cuek dan berkata kalau Jonin tidak akan terkena jebakan seperti itu. Namun saat Kakashi datang, jebakan itu justru berhasil mengenai kepalanya. Naruto langsung tertawa karena jebakannya berhasil. Sakura buru-buru minta maaf, walaupun dalam hati senang. Sasuke malah terkejut dan mulai meragukan apakah Kakashi benar-benar seorang Jonin. Kakashi lalu mengambil penghapus itu dan menatap mereka dengan santai. Lalu berkata, "Kesan pertamaku melihat kalian, ya aku benci kalian." Mereka pun langsung kaget mendengarnya. Meskipun terlihat konyol, jebakan penghapus ini sebenarnya menjadi simbol awal karakter Naruto. Usil tapi penuh semangat. Ini juga jadi momen lucu pertama, yang memperkenalkan gaya Kakashi yang santai tapi misterius. Setelah itu Kakashi menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri. Nama, apa yang disuka, tidak disuka, impian, dan hobi. Tapi Naruto malah menyuruh Kakashi yang memperkenalkan diri duluan. Kakashi pun memperkenalkan dirinya, tapi tidak memberi contoh yang jelas. Ia hanya menyebutkan namanya saja, tidak mau mengungkapkan apa yang ia suka dan tidak suka. Soal impian, ia bilang tidak punya impian, dan untuk hobi, katanya sangat banyak. Akhirnya, mereka cuma tahu namanya saja. Dalam databuk resmi Naruto, Kakashi sebenarnya punya banyak hobi unik, seperti membaca novel, terutama karya Jiraiya, dan salah satu impiannya adalah menjaga kedamaian dunia shinobi. Tapi dia sengaja menyembunyikannya di awal, karena ingin menguji karakter murid-muridnya. Setelah perkenalan Kakashi yang absurd itu, giliran Naruto memperkenalkan dirinya. Ia bilang suka ramen, terutama dari Ichiraku. Yang dia tidak suka adalah menunggu 3 menit sampai ramen matang. Hobinya adalah makan mie ramen, dan impiannya adalah menjadi Hokage agar bisa diakui keberadaannya. Berikutnya giliran Sakura. Tapi perkenalannya tidak jelas karena semua jawabannya berhubungan dengan Sasuke. Mulai dari yang dia suka, hobinya, bahkan impiannya, semuanya tentang Sasuke. Saat Kakashi bertanya apa yang dia tidak suka, Sakura langsung menjawab Naruto. Naruto pun langsung kaget mendengarnya. Terakhir giliran Sasuke. Ia bilang ada banyak hal yang tidak disuka dan tidak ada yang khusus disuka. Ia juga menyebutkan ambisinya, yaitu mengembalikan kejayaan klan Uchiha dan membunuh seseorang. Perkenalan Sasuke yang serius dan dingin ini jadi petunjuk awal masa lalunya yang kelam. Saat ia bilang ingin membunuh seseorang, itu sebenarnya mengarah ke kakaknya sendiri, Itachi Uchiha. Mungkin penonton awal belum tahu siapa yang dimaksud, tapi kalimat itu jadi awal dari konflik utama Sasuke sepanjang seri. Setelah semua memperkenalkan diri, Kakashi memberitahu mereka bahwa besok mereka akan menjalani misi latihan bertahan hidup. Mereka langsung bingung kenapa harus melakukan latihan seperti itu. Kakashi menjelaskan bahwa dari 27 orang yang lulus, hanya 9 yang akan diakui sebagai genin. Sisanya akan dikembalikan ke akademi. Mendengar hal itu mereka langsung kaget karena takut gagal. Kakashi pun memberi instruksi untuk membawa alat ninja dan kumpul jam 5 pagi. Ia juga melarang mereka untuk sarapan agar tidak muntah. Keesokan harinya mereka datang tepat waktu jam 5 pagi, sambil membawa perlengkapan ninja. Tapi Kakashi belum juga datang. Ya, Kakashi telat lagi. Dan kali ini alasannya aneh. Katanya tadi ada kucing hitam lewat di depannya. Setelah Kakashi akhirnya datang, ia memasang alarm tepat di pukul 12 siang. Kemudian ia menjelaskan tugas mereka. Merebut 2 lonceng darinya sebelum siang. Siapa yang gagal tidak akan dapat makan siang, lalu akan diikat di pohon, dan Kakashi akan makan di depan mereka. Mereka pun langsung paham kenapa dilarang sarapan dulu. Sakura bertanya kenapa hanya ada 2 lonceng. Kakashi menjawab bahwa akan ada 1 orang yang pasti gagal. Ia juga berkata, orang yang paling rendah kemampuannya biasanya bicara paling banyak. Mendengar itu Naruto langsung kesal dan menyerang Kakashi. Tapi Kakashi muncul di belakangnya dan langsung menghentikannya. Sakura dan Sasuke terkejut melihat kemampuan Jonin yang sebenarnya. Latihan pun dimulai.
Di tempat lain, Iruka mendatangi Hokage ketiga Hiruzen dan menanyakan soal pemimpin tim 7 serta rumor tentang Kakashi. Sang Hokage memberikan daftar kelulusan Kakashi. Saat Iruka melihat buku itu, ia terkejut karena ternyata sampai sekarang, belum ada satupun yang diluluskan oleh Kakashi. Kembali ke latihan tim 7, Sasuke dan Sakura berhasil menyembunyikan keberadaan mereka. Tapi Naruto malah muncul terang-terangan dan langsung menantang Kakashi. Kakashi tetap santai dan bahkan mengeluarkan buku Icha-Icha Paradise. Naruto kesal dan menyerangnya. Tapi semua pukulannya ditangkis dengan mudah. Saat ada kesempatan, Kakashi justru menggunakan jurus konyol yaitu jurus legendaris Konohagakure. Derita 1000 tahun. Dan Naruto langsung terlempar masuk ke sungai. Setelah itu, Naruto bangkit dari sungai dan langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu untuk menyerang Kakashi. Sakura dan Sasuke pun kaget melihat jurus Naruto itu. Bahkan Kakashi sempat kehilangan fokus hingga akhirnya tertangkap dari belakang. Naruto pun bersiap memukul Kakashi. Namun, Kakashi menggunakan Kawarimi no Jutsu sehingga yang dipukul Naruto justru dirinya sendiri. Klon-klon Naruto pun bertengkar, saling tuduh siapa yang Kakashi yang menyamar. Akhirnya, Naruto jadi babak belur oleh ulahnya sendiri. Kawarimi no Jutsu adalah salah satu jurus dasar yang diajarkan di akademi. Tapi di tangan ninja berpengalaman seperti Kakashi, jurus ini bisa sangat mematikan bila digunakan dengan timing yang tepat. Naruto pun sampai bingung karena ketipu. Setelah itu Naruto menemukan satu lonceng di dekat pohon. Padahal itu jebakan dari Kakashi. Saat mencoba mengambil lonceng, tiba-tiba kakinya terikat dan dia tergantung di pohon. Kakashi muncul dan menjelaskan soal jutsu yang digunakan Naruto tadi, justru dimanfaatkan olehnya. Di akhir episode, saat Kakashi masih berbicara dengan Naruto, Sasuke langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerang Kakashi dengan shuriken hingga mengenai kepala dan tubuhnya. Setelah Sasuke melemparkan shuriken ke arah Kakashi, kita langsung masuk ke episode 5. Yang ternyata Kakashi berhasil menghindari serangan Sasuke dengan teknik perubahan. Sasuke kemudian bergerak untuk menghindari Kakashi, tetapi Sakura yang khawatir dengan Sasuke, justru tertangkap genjutsu Kakashi hingga membuatnya pingsan. Dan ini sekaligus jadi episode terakhir yang kita bahas di video kali ini. Setelah membuat Sakura pingsan dengan genjutsu, Kakashi akhirnya menemukan Sasuke. Sasuke langsung menyerang dengan penuh percaya diri dan gerakan cepat. Bahkan hampir berhasil merebut loncengnya. Namun, meskipun terlihat impresif, kekuatan Sasuke masih belum cukup untuk menandingi seorang Jonin seperti Kakashi. Dan semua usahanya dengan mudah digagalkan. Genjutsu adalah salah satu jenis jurus dalam dunia ninjutsu yang digunakan untuk mengganggu sistem saraf lawan melalui cakra, sehingga menciptakan ilusi yang tampak nyata di pikiran target. Sementara itu, Naruto berusaha melepaskan diri dari jebakan, tapi ia malah kembali terkena jebakan lagi, dan akhirnya tergantung lagi. Kembali ke pertarungan antara Sasuke dan Kakashi, Sasuke langsung mengeluarkan jurus andalannya, Katon Gokakyu no Jutsu. Semburan api besar meluncur ke arah Kakashi dan sampai membuat Kakashi terkejut, tapi tetap gagal mengenainya. Katon Gokakyu no Jutsu adalah jurus elemen api khas klan Uchiha. Jurus ini memungkinkan penggunanya untuk mengembuskan bola api raksasa dari mulut, yang bisa membakar musuh dalam sekejap. Dan saat Sasuke lengah, Kakashi muncul dari dalam tanah, lalu menggunakan Doton Shinju Janshu no Jutsu, jurus penarikan dari bawah tanah. Dan sekejap saja Sasuke langsung terkubur hingga leher, hanya menyisakan kepalanya di atas tanah. Doton Shinju Janshu no Jutsu adalah jurus elemen tanah yang dikenal sebagai jutsu penarik ke neraka. Teknik ini memungkinkan pengguna bersembunyi di bawah tanah, lalu menarik lawannya masuk ke dalam tanah hingga hanya kepala mereka yang tersisa di permukaan. Beberapa saat kemudian, Sakura pun akhirnya sadar dan berbicara ke Sasuke. Tapi saat ia berkata, "Coba lain kali saja karena waktunya sudah mau habis." Ekspresi Sasuke mendadak serius. Ia menatap tajam dan berkata, "Hanya aku yang bisa membunuh pria itu." Sakura langsung terdiam, bingung dan terkejut dengan kata-kata itu. Naruto akhirnya berhasil melepaskan diri dari jebakan dan langsung bersiap menikmati makan siangnya.
Tapi tiba-tiba Kakashi muncul di belakangnya. Naruto pun langsung kaget setengah mati. Tak lama suara lonceng berbunyi, tanda waktu ujian habis. Ketiganya gagal merebut lonceng dari Kakashi. Naruto pun terlihat terikat di batang pohon tak bisa berbuat apa-apa. Kakashi akhirnya muncul dan mulai menjelaskan tujuan latihan tadi. Ia berkata bahwa mereka bertiga sebenarnya tidak perlu dikembalikan ke akademi, tapi mereka harus berhenti jadi ninja. Mendengar itu Naruto dan Sasuke pun kesal. Sasuke langsung berdiri dan menyerang Kakashi. Namun serangannya ditangkis dengan mudah. Dalam sekejap, Sasuke langsung tersungkur ke tanah. Dan Kakashi duduk di atas tubuhnya sambil menekan kepalanya dengan kaki. Setelah situasi mereda, Kakashi mulai menjelaskan makna sebenarnya dari latihan hari ini. Ia menekankan bahwa inti dari misi ninja bukan kekuatan individu, tapi kerja sama tim. Ia lalu menjelaskan kekurangan masing-masing. Sakura terlalu fokus pada Sasuke. Naruto bertindak semaunya sendiri, dan Sasuke menganggap rekan timnya sebagai beban. Kakashi akhirnya memberi mereka kesempatan kedua, tapi dengan tantangan yang lebih berat. Ia mengatakan, kalau masih ada yang mau menantangku silakan makan bekal kalian. Tapi jangan berikan apapun ke Naruto. Dan siapapun yang melanggar, langsung dianggap gagal. Setelah Kakashi pergi, Sasuke kemudian memutuskan untuk berbagi makanannya dengan Naruto. Sakura pun akhirnya setuju untuk berbagi makanannya. Namun Sakura harus menyuapinya, karena tangan Naruto masih terikat. Tepat di saat Naruto disuapi, Kakashi tiba-tiba muncul. Kakashi juga sempat mengeluarkan jutsu untuk mengintimidasi. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia tersenyum dan berkata, "Kalian lulus." Dan Kakashi juga berkata, ninja yang melanggar aturan memang sampah. Tapi ninja yang mengabaikan temannya lebih buruk dari sampah. Akhirnya mereka dinyatakan lolos sebagai tim 7 dan besok siap untuk menjalankan misi. Dan dengan begitu, episode pun ditutup dengan pemandangan tim 7 yang berjalan pergi bersama. Dan meninggalkan Naruto yang masih terikat di pohon. Nah, mungkin sampai di sini dulu petualangan tim 7 hari ini. Tapi tenang, ini baru permulaan. Tantangan yang lebih gila udah nunggu di depan. Kira-kira siapa musuh pertama mereka? Dan gimana aksi seru mereka selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.